Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib, jamaah majelis ilmi Masjid Husnul Khotimah, Pondam Jaya, Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, saya informasikan bahwa saya punya channel di YouTube Majelis Studi Dakwah Terapan. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official, dan kami menyelenggarakan sebuah kegiatan yaitu pesantren virtual. Artinya kita belajarnya lewat Zoom dari rumah masing-masing. Nama pesantrennya Pondok Sholat, mengevaluasi sholat dari semua sisi setiap Sabtu malam Ahad, ya, besok malam jam 8 malam sampai setengah 10, dan itu free, gratis. Besok malam itu pertemuan yang ke-9 tentang bagaimana sholat menjamak dan mengqosor, ya. Itu kalau mau ikut silakan bergabung. Nanti link Zoom-nya pagi-pagi Sabtu, besok Sabtu pagi, ya, saya akan kirim ke Bapak Zainal atau ke Ustadz Uday. Silakan nanti dikirim ke grup jamaah, baru nanti bisa bergabung malamnya. Oke, itu saja informasinya. Yuk kita luruskan niat kita kembali dalam thalabul ilmi. Jangan sampai niat kita itu bengkok. Kalau niat kita salah, maka nggak dapat pahala. Capek-capek saya dari Ciputat tadi, ya, setengah 5 lewat dikit saya berangkat, tapi niatnya salah, 0. Bapak Ibu juga begitu, datang ke masjid tapi salah niatnya. Salahnya bagaimana Ustadz? Kenapa Bapak atau Ibu rajin ke masjid? Oh iya dong Ustadz, saya ini kan pengurus. Apa kata orang kalau nggak ke masjid? Nah itu 0 itu. Begitu nggak jadi pengurus, nggak nampak lagi dia. Begitupun Ustadz, kenapa ceramah? Oh iya dong, saya ceramah kan maju tak gentar, tergantung yang bayar. Wani piro sampean, 0 itu. Kalau nggak banyak jamaahnya nggak mau, harus dijemput dan seterusnya. Itu 0 itu. Dan banyak yang seperti itu. Makanya niatnya apa Ustadz? Ini niatnya bagi jamaah, nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Nih, yang tadi belum niat, ayo sekarang niat di dalam kolbu, di dalam jiwa. Nah, begitu, ngomong aja di dalam hati, Bu. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Itu untuk santri, untuk jamaah. Kalau untuk para ustadz ini niatnya nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari keridhaan Allah. Nah, ini saya niatnya menyampaikan ilmu. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikan daripadaku walau 1 ayat. Ini niat saya, baru dapat pahala. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal harus pakai niat. Ayo diniatin ya. Ngajak aku menuntut ilmu mencari
ridho Allah. Nah, kalau kita rajin menuntut ilmu, kata Nabi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tuh, kalau kita rajin istiqomah menuntut ilmu seperti ini, dimudahkan jalan kita ke surga, masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sahih hadisnya. Dah, baik menuntut ilmunya secara offline seperti ini ataupun menuntut ilmunya secara online lewat Zoom. Malaikat turun ke rumah kita masing-masing. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa akidah manusia itu ada 8 tingkat. Dari nomor 4 sampai nomor 8 itu levelnya level bahaya. Level bahaya. Tapi dari nomor 1 sampai nomor 3 itu level aman. Nah, yang akan kita kaji yaitu level ketiga, Muslim. Itu yang kita kaji. Nanti ke depan insyaallah baru mukmin. Berikutnya lagi baru muttaqin. Baru nanti turun ke bawah, muslim fasik dan seterusnya. Nih, kita sebagai orang Islam, yuk kita belajar bagaimana keislaman kita. Nah ini penting untuk kita pahami bahwa ada 3 istilah, yaitu akidah, iman, tauhid. Akidah untuk orang muslim, makanya disebut akidah Islam. Iman untuk orang mukmin disebut dengan rukun iman yang 6. Tauhid untuk orang muttaqin, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan ada juga sifat 20. Nah, itu metodologi cara untuk belajar ilmu tauhid. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini dan seterusnya ini adalah tentang akidah Islam. Ini dulu kita beresin. Sebagai orang Islam, kita harus beresin akidah kita. Baik ya. Lebih mengkerucut lagi ke dalam, subtema kita adalah menjadi muslim kafah. Kan sudah sering kita mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang mengaku beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Nah, dengan subtema belajar Islam bagian ke-7, yaitu pembatal syahadat Allah. Nah, ini tema kita malam hari ini tentang apa saja yang bisa membatalkan syahadat kita. Banyak orang tanpa sadar ternyata dia syahadatnya sudah batal. Nah, tanpa sadar. Sadar-sadarnya kapan Ustaz? Begitu mati, masuk ke alam kubur, baru dia sadar, tapi sudah terlambat mas bro, kata malaikat. Nah, makanya sebelum kita masuk ke alam kubur, yuk kita belajar, ya, kita ngaji tentang apa? Tentang akidah Islam ini. Nah, ini kita udah bagian ke-7, pembatal syahadat Allah. Ustadz, bagian ke-6, ke-5 sampai ke-1 di mana saya dapatkan Ustadz? Silakan buka ke channel saya lagi, karena saya upload dia di YouTube. Ustadz Arifin Purba Official, belajar Islam bagian ke-6. Nah, nampak nanti dia. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis. Nah, itu ya. Jadi tema kita pembatal syahadat Allah. Nih, sebagai pengantar, kita lihat ada beberapa hal
yang dapat membatalkan syahadat seorang muslim, dan terkadang hal tersebut tanpa disadarinya. Nah, nggak sadar dia, padahal syahadatnya udah batal. Dia sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak tahu udah batal selama ini. Nah, tuh. Padahal apabila seorang muslim telah batal syahadatnya, maka imannya juga akan gugur. Batal imannya sekaligus, karena syahadatnya udah batal. Itu ngerinya itu. Nah, jika iman telah gugur, maka amal solehnya pun akan menjadi hangus atau hapus. Gak ada gunanya lagi amal soleh, karena dia nggak menjaga pembatal syahadat itu. Ustadz, kalau selama ini ternyata saya batal Ustadz. Nah, dengan kita ngaji diampunkan oleh Allah. Itulah keutamaan orang yang belajar. Selama ini aku batal rupanya ya. Wah, ya Allah, aku taubat. Nah, itu diampunkan itu. Afallahu amma salaf. Allah maafkan yang dulu-dulu, karena kita belum tahu. Makanya kita wajib ngaji supaya tahu. Ustadz, kalau begitu bagaimana? Saya nggak usah ngaji deh, supaya nggak tahu. Kan kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Itu salah, itu sengaja nggak mau tahu. Double dosanya itu. Nuntut ilmu wajib. Nah, kita sudah ngaji tapi banyak yang belum tahu, diampunkan. Kenapa? Sedang proses. Nah, begitu, makanya nggak boleh berhenti ngaji. Dari buayan sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi istilahnya. Nah, oleh karenanya hal ini harus benar-benar disadari oleh setiap yang mengaku sebagai muslim. Yuk kita kaji, yuk kita lihat apa saja pembatal syahadat itu. Pembatal syahadat Allah. Kita belum syahadat Rasul. Nanti setelah ini baru kita nanti akan ngaji syahadat Rasul. Ya, ini kita baru syahadat Allah dari beberapa pertemuan kemarin. Nah, ini pembatal syahadat Allah. Kita lihat sama-sama. 1. Mempertuhankan hawa. Bukan nafsu, tapi hawa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Artinya, tahukah engkau ya Muhammad, orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya, maka apakah engkau Muhammad dapat menjadi pemelihara atasnya? Tidak. Jadi banyak orang yang mempertuhankan hawanya, bukan mempertuhankan Allah. Dia pertuhankan hawanya. Apa itu hawa, Ustaz? Hawa ialah dorongan yang kuat, atau selera, atau cinta, demen, atau syahwat, atau keinginan yang tidak terkendali dan jauh dari syariat. Tuh, artinya jauh dari syariat, nggak peduli dia halal haram. Pokoknya kalau kata orang Medan, seenak udele dewe, ya gitu, kata orang Medan ya. Bahasanya bahasa Jawa yang ngomong orang Medan. Nah, seenak perutnya aja. Mau halal kek, mau haram, emang gue pikirin, yang penting gue dapat. Itu namanya memperturutkan hawa. Itu sudah batal akidahnya itu. Karena dia nggak mau tunduk sama Allah, dia tunduk sama hawa keinginannya itu. Misalnya ada orang kondangan, ambil nasi munjung, nah, itu hawa itu, bukan nafsu. Nasinya munjung bu, ternyata di bawah nasi itu ada rendang 2, ada paha ayam 1, nah, ditumpuk sama dia. Belum yang lain-lain, suami istri, anak 2, makan somai, makan bakso, kondangan amplopnya cuman goceng. Itu hawa namanya. Udah itu nggak habis, ditaruh di bawah bangku, mubazir. Itulah namanya hawa.
Jadi hawa itu keinginan yang tidak terkendali, bukan nafsu. Nah, kalau nafsu apa Ustadz? Ini nafsu. Nafsun atau nafsu adalah jiwa, diri, karakter, mental, sikap, sifat, tabiat, nyawa, diri, rasa, kepribadian yang sedang bicara dalam kolbu. Ini sekarang sedang ngomong gitu. Oh iya ya, itulah namanya nafsu, jiwa. Kemudian setan membawa hawa nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu, dorongan jiwa. Begitu. Jadi harus jelas kita sebagai umat Islam. Ini kadang-kadang ustadz pun salah dia. Lu makannya nafsu amat. Nggak bener ngomong begitu. Yang bener ente makannya hawa banget. Kok aneh? Memang itu aslinya hawa. Tuh, makanya tadi kan firmannya jelas. Nah, oleh karena itu jangan kita mempertuhankan hawa kita yang nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu, dorongan jiwa yang tidak terkendali dengan syariat. Iya, cari duit gak peduli halal haram, makan gak peduli halal haram, itu namanya hawa nafsu, jiwa, dorongan jiwa yang tak terkendali dengan syariat. Nah, itu lama-lama bisa batal syahadat Allahnya, karena dia tidak mau diatur sama Allah, dia diatur oleh hawanya. Oh, itu di akhir zaman ini. Nah, oleh karena itu ibu-ibu kalau mau belanja ke mall, bikin catatan Bu, pasar Tanah Abang Bu, supaya ibu tidak memperturutkan hawa. Kadang-kadang duit banyak nih, ibu belanja yang nggak penting dibeliin, sampai di rumah nyesel, kok saya beli ini ya, kok saya beli itu ya. Kenapa? Memperturutkan hawa. Makanya bikin catatan mana yang penting. Itu namanya hawa. Hati-hati, jangan sampai kita memperturutkan hawa. Nah, selanjutnya mempertuhankan berhala. Nah, ini juga termasuk ini, ya. Ini Allah berfirman, kita lihat terjemahannya. Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka itu memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Mereka menjawab, bukan karena itu kami menyembah. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat begitu, makanya kami ikut-ikutan. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim dulu, udah banyak manusia menyembah berhala karena ngikutin nenek moyang. Nah, berhala zaman sekarang apa? Nih, kita lihat. Berhala zaman sekarang adalah menyembah harta dan tahta. Itu tadi, untuk mendapatkan harta menghalalkan segala macam cara. Harta dijadikan sebagai tolak ukur orang itu terpandang atau tidak terpandang. Orang kaya ya, oh iya kita hormat sama dia, kita jilat-jilat. Jangan. Siapa dia? Oh, orang tahta berpangkat tinggi. Itu berarti dia menyembah berhala. Harta titipan, pangkat titipan. Kalau kita bisa menjaga titipan itu sesuai dengan syariat, dapat pahala. Tapi kalau tidak, dia sudah mempertuhankan berhala. Oh, zaman sekarang apalagi, ya Allah, ngeri Pak, Bu. Coba itu NU, Muhammadiyah, Persis, nggarap tambang, kan aneh. Itu kan, ya Allah, gimana, saya nggak tahu di akhir zaman ini. Harus itu kan ormas untuk keagamaan gitu loh.
Apa nggak jebakan Batman itu nanti? Aduh, nggak tahu lah zaman sekarang ini. Sampai begitunya udah mempertuhankan harta itu, mempertuhankan jabatan itu. Apalagi jabatan zaman sekarang menghalalkan segala macam cara. Nah, itu sudah batal syahadat Allahnya itu. Kalau nggak taubat mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, sedikit-sedikit lah saya singgung. Ya, nggak banyak-banyak lah. Supaya paham aja kita itu maksudnya. Yang ketiga, mempertuhankan jin. Wah, ini lagi mempertuhankan jin ini. Ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, ini banyak orang mempertuhankan jin. Ada 5 kelompok jin. Pertama, jin korin. Dalam diri kita semuanya kita punya jin korin, kata Nabi. Sahabat nanya, apakah engkau juga punya jin korin ya Rasul? Aku juga punya. Tapi sudah diislamkan oleh Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik. Bagaimana dengan kami ya Rasul? Tergantung jiwa kalian. Kalau jiwa kalian bagus, jin korin kalian bagus. Tapi kalau tidak, jin korin kalian akan mengundang 4 macam jin berikutnya, yaitu jin tempelan. Apa itu jin tempelan? Gampang kesurupan, gampang kesambet. Itu jin tempelan itu. Apalagi jin kiriman. Pakai apa Ustaz? Pakai jin bukan. Ngirimnya pakai dukun. Itulah santet, guna-guna. Apa ada? Ada. Percaya adanya wajib, ngamalkannya haram. Jelas itu dalam Al-Quran, makanya turun surah Al-Ma'udzatain itu. Ya, nafathati fil uqad. Perempuan yang meniup pada tali-tali simpul. Simsalabim. Udah ada zaman dulu. Apalagi jinnya jin Arab, gede-gede jin Arab, tinggi-tinggi bu. Iya, kalah jin Tomang. Apalagi jin Danjun, nggak ada apa-apanya itu. Udah ada. Itu namanya jin kiriman, pakai guna-guna. Ada. Perdukunan, apalagi sekarang ini, wah luar biasa. Kemudian apalagi jin undangan. Apa itu jin undangan Ustaz? Apakah undangan pernikahan? Bukan. Jin undangan adalah orang ilmu mengamalkan satu wiridan. Oh, baca ini ya, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Kohar, ya Kohar. Datang jin namanya Kohar. Bukan Haji Kohar, Kohar. Jin itu namanya juga seperti manusia. Hati-hati mengamalkan wirid-wirid itu. Puasa mutih 40 hari 40 malam. Puasa mutih apa? Bukanya pakai nasi putih, air putih, ayam goreng putih, bubur ayam putih, semuanya putih. Ya kenyang juga ya kan? Itu yang datang jin nanti ngundang dia, ngelmu namanya. Iya, belum lagi nanti ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Udah apa di sono? Itu namanya jin undangan. Batal syahadat Allahnya. Allah mengatakan itu, banyak yang minta perlindungan kepada jin. Ada lagi jin nasab, jin keturunan. Itulah dia penyakit indigo. Pernah dengar ya? Yang bisa ngelihat alam gaib katanya. Mau di pojok ada perempuan rambutnya panjang sampai dengkul. Begitu dia balik, belakangnya bolong. Tuh, sundel bolong kan begitu. Ada itu orang yang bisa ngelihat. Itu bukan suatu kehebatan, itu penyakit. Matinya susah itu orang. Nggak tenang hidupnya, dikit-dikit ngelihat, dikit-dikit ngelihat. Harus diruqyah secara syar'i. Nah, kalau nggak hati-hati juga ruqyah. Banyak juga ruqyah pakai dukun, pakai jin. Kalau ada tetangga saudara yang kena begitu, hubungin kita, hubungin kami. Kami punya tim ruqyah syar'i, insyaallah. Hati-hati tuh. Itu zaman sekarang ini. Makanya jangan mempertuhankan jin. Batal akidahnya. Oke.
Yang berikutnya lagi, pembatal akidah adalah menuhankan nabi-nabi dan malaikat. Ini ayatnya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaban ayyamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Jadi zaman Nabi dulu di Mekah Madinah itu banyak orang yang mempertuhankan malaikat, mempertuhankan nabi. Mereka bikin patung-patung nabi, mereka bikin patung-patung malaikat, mereka sembah. Tuh. Nih. Ya, mengkultuskan nabi dan para malaikat. Makanya Rasulullah nggak mau dikultuskan dia. Ketika sahabat duduk, Nabi datang, semuanya berdiri. Jangan kalian berdiri. Jangan kalian samakan aku dengan pemimpin Yahudi Nasrani. Kalau pemimpin Yahudi Nasrani datang, mereka berdiri begitu, cium tangan bolak-balik. Nggak boleh. Wajar aja, standar aja. Nah itu. Jadi hati-hati mengkultuskan juga. Makanya kepada Nabi Muhammad pun kita nggak boleh menyamakan Nabi Muhammad itu hampir sama dengan Allah, nggak boleh. Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad, utusan Allah. Kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Karena Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Itu kita. Kenapa bersalawat sama Nabi? Karena Allah perintah. Udah. Jangan kita memuja-muja Nabi, nggak boleh. Malaikat, malaikat Jibril kita puja-puja nggak bisa. Malaikat itu nggak bisa disuruh-suruh sama manusia. Nah ini hati-hati. Banyak orang ya yang terjebak di sini, terjebak. Yang kelima, mempertuhankan togut. Ini ayatnya, ini terjemahannya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja. Ya. Dan jauhilah togut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan bagi mereka. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, togut adalah perbuatan buruk yang mengalihkan manusia agar tidak menyembah dan beribadah kepada Allah. Apa saja, kalau gara-gara HP kita lalai ibadah, gara-gara HP kita lalai ngaji, nah itu artinya HP-nya togut lah itu. Jadi, teman sekarang kan begitu HP itu, luar biasa itu HP, godaan itu. Jadi togut yang bisa memalingkan kita, mengalihkan kita, lupa ibadah, lupa ngaji. Apalagi anak-anak dipanggil emaknya, Neng, diem, Neng, masih diem. 5 kali dipanggil, Neng, hah, apaan? Begitu. Lu main tuh sampai angka-angkanya ini, angka-angka HP-nya itu sampai hilang. Miring-miring dia main, miring-miring begitu, main game. Itu togut lah itu. Nah, jadi apa saja yang bisa mengalihkan kita, melalaikan kita dari menyembah Allah, dari ibadah kepada Allah, itu namanya togut. Nah itu hati-hati, bisa batal syahadatnya. Tuh zaman sekarang ini. Yang kelima, mempertuhankan manusia. Nah ini ayatnya, ini terjemahannya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi sejak zaman dulu, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, dan umat-umat Nabi lain, mereka itu mempertuhankan ulama-ulamanya, dibikin patung-patung itu. Kalau masih hidup, mereka itu pertuhankan manusia. Tadi cium tangan bolak-balik, emak. Terus kemudian kaki dicuci, bekas cuci kaki diminum. Itu batal akidah itu.
Kita wajib hormat sama guru, iya, standar aja, jangan berlebihan. Bisa bahaya. Nah, ini namanya mengkultuskan tokoh atau mensucikan manusia. Nggak boleh, nggak ada manusia suci. Yang suci itu Allah, yang suci itu Nabi Muhammad SAW itu suci, maksum, dia terpelihara. Kalau manusia, kata kiai, ustadz, apapun dia, nggak ada yang suci. Biasa-biasa aja, tidak ada bedanya di antara kalian orang Arab bukan Arab, kata Nabi, kecuali takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jangan sekali-sekali kita mempertuhankan manusia. Walaupun dia itu kiai karismatik, walaupun dia itu jenderal macam-macam, nggak usah, santai aja. Orang manusia kok. Tapi kita tetap ada aturan hormat kita tetap, tapi nggak berlebihan. Oke, nah kemudian mengadakan perantaraan dalam menyembah dan meminta kepada Allah pakai wasilah, pakai perantara dia. Ini ayatnya, ini terjemahannya. Dan mereka menyembah selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya benda atau kuburan yang dikeramatkan. Zaman Nabi dulu di Mekah terutama, itu di sisi Ka'bah itu banyak patung yang digantung. Kata Nabi Muhammad, wahai orang-orang musyrik Makkah, yuk nyembah Allah. Enggak, kalian kan menghadap Ka'bah nyembah. Iya, kami juga di sisi Ka'bah itu ada patung kami. Patung ini sebagai perantara kami kepada Allah, sebagaimana kalian perantaranya Ka'bah. Begitu kata mereka. Jadi kalau kita sholat menghadap Ka'bah itu bukan perantara, itu adalah arah kiblat kaum muslimin seluruh dunia. Bukan berarti Allah di situ. Makanya kita nggak boleh mengkultuskan Ka'bah, santai aja. Nggak boleh kita sama Ka'bah, nggak boleh, biasa aja. Kenapa dia mulia? Karena Allah perintahkan menghadaplah ke sana. Ini kadang-kadang diambil kiswanya jadi jimat. Ntar lama-lama dia bawa linggis, lagi tawaf pas Hajar Aswad dicongkel dikit, bikin batu cincin. Bahaya itu. Nah, nggak boleh. Apalagi itu saya lihat tuh di video kemarin di YouTube itu, ziarah ke kubur nisannya dicium. Nggak usah. Kita berdoa aja. Kalau mencium itu berarti nanti ada niatan lain, bisa batal. Orang batu nisan kan seperti batu biasa dia. Kalaupun kita menghormati, mencium, berterima kasih, jangan ke batu nisan, ke tiang listrik. Kenapa? Tiang listrik yang nerangi rumah kita. Lebih berjasa tiang listrik kan gitu. Jangan batu nisan gitu loh. Bahwa kita berziarah ke makom orang-orang soleh, iya, kita doakan. Kita mendoakan, kita dapat rahmat dari Allah. Nah, nggak boleh kita di situ nanti. Nah, jadi nanti ada perantara. Wah, lewat kuburan ini, itu nggak boleh. Lewat cincin, wah ini Ustadz ini kan pakai cincinnya virus nih warna hijau. Ini kalau saya putar begini orang pada kelepak-kelepak nih. Nah, nggak boleh itu. Ya, kenapa pakai cincin? Karena sunnah Nabi. Udah gitu aja. Nabi menyunahkan pakai cincin. Yang suka pakai cincin, yang nggak suka ya nggak apa-apa. Masih banyak sunnah Nabi yang lain. Oke, yang ke-8, meyakini selain hukum Allah adalah sempurna. Nih, afa hukmal jahiliyati yabaghuna wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, jadi kita nggak boleh ya berhukum kepada selain hukum Allah. Nih misalnya tentang undang-undang, tentang peraturan yang dibuat oleh manusia, tentang ilmu pendidikan, tentang ilmu ekonomi, Quran sudah lengkap. Nah cuman ya selama ini nggak dikasih porsi dia. Jadi seolah-olah dari barat itu semua hukum, padahal Islam itu lengkap hukumnya semua. Yang kita pakai kan hukum Belanda, hukum penjajah kebanyakan.
Ya, namanya hukum manusia, ya bisa kong kali kong dia. Tapi coba itu kalau hukum Allah, pencuri terbukti, ada saksi, ada barang bukti, potong tangan. Begitu dipotong tangan, segini dulu dipotong sebelah kanan. Nah itu, udah itu dikasih bius. Nggak mati orangnya, nggak. Ada caranya, dilepas engselnya. Bukan tulang kering, bukan lengsel dilepas. Nyolong lagi sebelah kiri, nyolong lagi siku, nyolong lagi siku. Lama-lama gini. Nah udah nggak ada tangannya, kenapa dia tuh? Pencuri, begitu. Koruptor. Jadi anak-anak juga takut. Kalau hukum Islam, kalau koruptor, kalau mencuri dipotong tangan ya, nggak berani, begitu. Coba kalau hukum manusia, itu ketika di TV para koruptor, kok dia pura-pura sakit ya, pakai begini, pakai peci putih lagi. Nah itulah koruptor. Wah kalau gitu nanti aku jadi koruptor aja, bisa bagi-bagi, kan enak, begitu akhirnya orang. Nggak ada efek jerah dia. Tapi kalau hukum Allah, jerah orang. Nah, itu yang kurang kita. Itu ya. Nah yang kesembilan, membenci salah satu ajaran Allah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah itu Al-Qur'an, lalu Allah menghapuskan ya pahala-pahala dari amal-amal mereka. Tuh. Jadi membenci salah satu hukum Allah itu batal syahadatnya. Apa contohnya? Ini contohnya. Misalnya karena merasa tidak sesuai dengan hasrat dan seleranya, kemudian dia membencinya. Tuh. Itu mah nggak cocok sama saya, nggak suka saya. Poligami itu Ustaz, saya benci sama poligami itu Ustaz. Padahal itu ayat Allah, Bu. Tapi ada syaratnya, Pak. Apa syaratnya poligami? Meninggal dulu istri pertama, baru poligami, karena Nabi begitu. Kalau belum meninggal istri pertama, belum boleh poligami, Pak. Makanya kata istri, langkahi dulu mayatku. Betul itu. Sebelum kering kuburanku, abang nggak boleh kawin. Kalau udah kering silakan. Begitu istrinya meninggal, orang pada pulang, dia tetap di kuburan. Kenapa? Dikipasin tuh kuburan supaya cepat kering. Ini enggak, kadang-kadang sebagian ustadz lagi susah sama istri pertama, sudah kaya cari daun muda. Itu enggak sunnah itu. Ya, jadi jangan dibenci syariat Islam, enggak boleh. Nah, kemudian memperolok-olok ajaran Islam. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu memperolok-olok? Nggak boleh memperolok-olok. Ya, apa contohnya? Ini contohnya ini. Ini ada ini ungkapan, hati-hati nih. Jenggot adalah lambang kebodohan, bukan lambing, lambang. Ada ngomong begitu, jenggot adalah lambang kebodohan. Semakin panjang jenggot seseorang, maka ia semakin bodoh. Kenapa? Karena kepintarannya ketarik sama jenggotnya. Itu hati-hati, bisa kafir dia. Karena sunnah Nabi ini, bidadari bergantungan di sini, Pak. Tapi bagi bapak-bapak yang nggak bisa tumbuh jenggot, jangan pakai jenggot palsu, nggak boleh. Yang bisa aja, atau kalau kayak tugas memang nggak dibolehkan, ada sapi itu. Tapi nanti kalau udah saatnya pensiun, kan ada masa pensiun, piara jenggot. Banyak jamaah saya udah pensiun dia piara jenggot. Ya, sunnahnya bagaimana Ustadz? Bisa dipegang nih, mereka bisa tarik lah, itu udah sunnah itu. Jangan banyak kalau saya masih segini, itu mah nanti lain kesannya, nanti lain kesannya. Ya sederhana aja lah. Ya, jadi jangan diperolok-olok itu syariat Islam. Bahaya. Nah, ini ya. Jam 8, jam 7 ya, jam berapa? Jam 7 lewat 8. Ini saya saran, Pak, tolong nanti di bawah tulisan itu taruh jam bunder. Supaya nanti khotib nampak jam dan saya juga nampak jam. Makanya saya lihat terus ke kemarin. Nah, kemudian yang terakhir, menorong orang kafir untuk memerangi Islam. Ini dia. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Nih, kita lihat nih. Belanja produk Zionis sekarang ini, yang keuntungannya dari transaksi jual beli itu ujung-ujungnya untuk memerangi umat Islam.
Nah, makanya sekarang itu kan lagi rame itu produk Israel boikot. Begitu. Nah, ini ya, makanya saya sarankan kadang-kadang Bapak Muhammadiyah, Bapak NU, tolong bikin dong NU Mart, Muhammadiyah Mart, atau Bank NU, Bank Muhammadiyah. Apa kata mereka? Nggak dapat izin Ustadz. Ya udah selesai lah, saya bilang. Andai kata mereka itu bikin, nggak usah pakai tambang-tambang, mereka bikin aja itu. Nah, ini ya. Baik. Yang terakhir, berpaling dari ajaran Islam. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian mereka berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Nih, awalnya membela Islam dan umat Islam, namun kemudian karena mendapatkan sesuatu, ia pun berpaling memusuhi Islam dan umat Islam. Banyak itu penceramah, banyak yang begitu, berbalik dia karena dia dapat sesuatu, dapat roti misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, melakukan sihir, ya, melakukan sihir. Ini juga termasuk pembatal syahadat. Hanya setan-setan itulah kafir mengerjakan sihir. Jadi Nabi Sulaiman itu, dia raja. Semua mantra-mantra itu dipegang, taruh di bawah kursinya. Ketika Nabi Sulaiman mengawasin anak buahnya, megang tongkat, padahal sudah meninggal, tapi meninggalnya berdiri. Ada mengatakan duduk di kursi. Lama-lama tongkatnya dimakan rayap, patah, baru dia jatuh. Bahwa mereka sadar semua, udah meninggal Sulaiman. Berebutlah dari bawah kursi itu banyak mantra-mantra. Itulah jadi sihir. Ya, sampai sekarang itu berkembang akhirnya. Nah, segala bentuk syirik ini juga termasuk pembatal syahadat. Barang siapa mempertukar sesuatu dengan Allah, maka sehingga telah tersesat jauh. Yaitu syirik khafi, syirik asghar, syirik akbar, animisme, dan dinamisme. Nanti kita akan kaji lebih dalam itu tentang muslim musyrik nanti insya Allah. Nah, bersambung insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, ya, sudah lewat 9. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.